Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala tariqihi ila yaumid dawam. Amma ba'du. Dumateng para bapak ibu, para rawuh sedaya, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertawajuh, bersilaturahim dalam rangka tafakuh, tadzakur gitu ya, tadabbur ya, untuk ajaran-ajaran agama Islam. Mari kita awali dengan ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Ini sampai halaman 11 kalau diterjemah ya, itu mulai alinea ke 4 ya, 4 ya, dari atas ya, salah satu bukti. Kemarin sampai masalah ujub ya, ta'ajub dengan diri sendiri, mengagumi diri sendiri ya. Jadi silau dengan kelebihan yang dimilikinya sendiri, itu ujub ya. Kemarin cara menghindarinya bagaimana, kemarin sudah bersama-sama kita bahas, dan sekarang kita masuk selanjutnya, masih aspek dari 5 yang harus dipenuhi ya. 5 dari sifat orang yang mencari ilmu dan memiliki ilmu. Kita sampai pada alinea ini, setelah ujub itu ya. Wa yadullu ala annahu arada bil fikhi wal munadharati wajhallahi ta'ala annahu qala wadatu annan nasa yantafi'una bihadzal ilmi wa manasaba ilayya minhu syai'un wa hadza qati'un fi annahu lam yurid bihi syaitan fin nasi wa mata al hurur. Wa yadullu ala annahu arada bil fiqhi wal munadharati wajhallahi ta'ala, dan yang menunjukkan ini kan kemarin salah satu sifat dari 5 khisalin, 5 aspek itu adalah bahwa kita itu dalam menelaah apa saja, dalam mencari ilmu, mendalami ilmu, harus senantiasa ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan wa yadullu ala annahu, dan yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu aroda, menghendaki bil fikhi wal munadharati, dengan mengkaji, menguasai, mendalami ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ketika itu ilmu yang sangat penting karena berbagai aspek itu berasal dari fikih. Dulu sudah saya sampaikan ya, politik berasal dari fikih, namanya fikih siasat, fikih politik. Ekonomi juga fikih muamalah, tentang muamalah ekonomi itu dari fikih juga. Kemudian bahkan hubungan antar negara dulu sudah kita sampaikan, fiqhus syar'u, fikih tentang hubungan antar negara. Tentang ibadah juga fiqhul ibadah, tentang dakwah fiqhul dakwah. Jadi sumbernya itu fikih. Maka orang ahli fikih itu ketika itu memang ahli ilmu yang sangat penting dalam kehidupan ya. Tapi sekarang ini ilmu kan kemudian dibagi-bagi ya. Itu perjalanan perkembangan manusia itu begitu. Ilmu itu nanti akan berkembang terus. Jadi keahlian-keahlian juga akan berkembang terus gitu ya. Jadi sekarang ini ada ilmu yang namanya misalnya digital marketing, karena ada internet, orang berdagang lewat internet, membuat desain, membuat iklan di internet, memperdagangkan, muncul ilmunya lagi gitu ya. Sama dalam dunia teknik juga begitu, dalam dunia pesawat juga begitu, karena pesawat muncul terus yang baru-baru gitu ya. Bahkan negara-negara maju itu sudah menyusun aturan-aturan untuk membagi ruang angkasa. Jadi di luar bumi, nanti di bumi, di planet lain itu sudah mulai disusun aturan untuk membagi-bagi. Tentunya itu yang berkepentingan dapat bagian itu negara-negara yang sudah bisa sampai ke sana. Kalau negara seperti kita yang ke sana saja belum ada, itu ya mungkin isodone sentek kabeh dibagi.
Itu sudah ada. Saya pernah ketemu orang Indonesia ahli hukum internasional yang diikutkan dalam forum untuk menyusun aturan bagi-bagi kapling-kapling di luar angkasa. Sing Indonesia mereka pripun es? Cilakane wong bodone suwe gitu ya. Atau lebih pinter keri. Penjajah itu karena pinternya lebih awal. Jadi ketika Belanda menjajah di sini, Cornelis de Houtman mendarat di Banten ya, itu kan 1600-an ya, itu di Eropa sudah banyak perguruan tinggi berdiri. Di Eropa sudah banyak seperti Oxford, Cambridge itu ya, di Inggris itu tua sekali, abad ke-12-13 sudah berdiri. Jadi perguruan tinggi di sini berdirinya 1900-an lebih itu belum apa-apa. Maka karena mereka pintar, punya perguruan tinggi, pintar-pintar orangnya, maka kemudian mencari daerah-daerah yang masih bodoh untuk dijajah. Itu resiko orang pintarnya belakangan itu selalu ketinggal. Yang namanya Snogorgronya, yang itu menjadi penasehat politiknya Belanda selama menjajah. Karena Belanda mau menaklukkan Aceh kok sulit menaklukkan daerah Islam. Gimana caranya menaklukkan orang Islam? Snogorgronya itu ketika itu seorang profesor zaman penjajah itu, profesor di Universitas Leiden, ahli bahasa Arab. Orang Islam ahli bahasa Arab di Universitas Leiden. Maka di sini kemudian menjadi penasihat penjajah Belanda, piye caranya ngakali wong Islam. Nah, jadi mereka sudah sampai begitu. Nah, jadi memang pintar belakangan atau lebu dosa suwe itu saya ngerkosa uripe. Nah, itu janjinya Allah. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, akan diangkat derajatnya di antara kalian orang yang beriman dan berilmu berderajat-derajat. Nah, itu. Jadi kalau ada ilmuwan satu di sebuah negara meninggal, itu berkabungnya itu lama. Pak Habibie meninggal, ahli pesawat itu gantikan tidak mudah. Jadi ulama juga begitu, ulama dimatikan oleh Allah itu gantinya juga tidak mudah karena prosesnya lama. Jadi seperti itu ya. Maka kembali ke tadi gitu ya. Ini Imam Syafi'i itu mendalami fikih wal munadzarah itu lillahi ta'ala. Buktinya apa? Yang menunjukkan hal itu adalah annahu qala, bahwa Imam Syafi'i mengatakan wadatu anannasa yantafi'una bihadzal ilmi wa manasaba ilayya minhu syai'un. Saya berkeinginan, wadatu, saya berhasrat, saya suka, gembira ya, anannasa yantafi'una bihadzal ilmi, manusia itu memanfaatkan ilmu ini loh, ilmu yang saya bahas, saya dalami, saya tulis, wa manasaba ilayya minhu syai'un, dan tidak menasabkan, mengkait-kaitkan kepada saya sesuatu pun. Artinya Imam Syafi'i itu kan di sini jarang ya orang menulis buku itu kemudian kita tulis yang nulis siapa, biar kalau orang itu ambil pelajaran itu nyebut-nyebut jenenge, kan begitu. Atau paling tidak nasabnya benar. Ini bukan dalam konteks nasab bahwa urutannya, tapi Imam Syafi'i itu nggak mau diunggul-unggulkan. Kalaupun punya pendapat, yang punya kitab yang seperti itu, kamu jangan menasabkan, mengkait-kaitkan dengan sesuatu pun, bahwa itu yang menemukan Imam Syafi'i, yang menemukan Imam Syafi'i nggak menginginkan itu, karena yang diinginkan itu oleh Allah, bukan hanya pujian manusia. Wah, ini susah zaman sekarang. Kita ikut seminar, ikut apa aja, lupa sertifikatnya aja kita bisa protes. Sertifikatnya jenenge nulis keliru sedikit kita bisa protes. Nah, itu hanya melu seminar loh, orang ngisi seminar gitu ya. Mulai ngisi seminar. Maka dari itu Imam Syafi'i aku ora butuh kabeh wis lillahi ta'ala. Nah, ini zaman dulu dan memang keikhlasan beliau seperti itu. Ya, kita sekarang zamannya semua perlu bukti. Kita nggak mengingkari, tapi tetap diselipkan dalam hati kita unsur lillah itu. Unsur lillah. Bahwa kita itu memang umpamanya ya ada karya ilmiah itu kita diberi gitu ya. Dan sebagainya, tapi dalam menyusun itu ada unsur di mana saya ingin memberikan manfaat, tidak semata-mata itu gitu ya. Itu yang penting kita jaga, karena hakikat ilmu itu untuk memberikan manfaat. Jadi Imam Syafi'i sampai lebih dari itu. Jadi ibaratnya wong saiki gitu ya,
rane sertifikat, rane apa-apa, rane pengakuan apa-apa, Imam Syafi'i tetap jalan terus. Ini jadi artinya itu yang diinginkan wajah Allah Ta'ala. Allah sampun nyatet, Allah sudah mencatat kebaikan saya. Walaupun manusia nggak menyebutkan bahwa itu kitab itu dari saya. Nah, itu ini bukan dalam hal tadi ya, saya tegaskan lagi, bukan dalam hal biar kita itu punya sanad riwayat, itu bukan dalam itu, tapi dalam hal bahwa Imam Syafi'i itu saking tidak menginginkan kecuali dari Allah saja sampai seperti itu. Ya, itu sekali lagi zamannya juga sekarang berbeda dan apa-apa perlu bukti dan sebagainya. Malah di zaman modern itu ada yang namanya hak cipta. Kalau kita ngutip pendapat orang nggak ditulis dari mana, itu malah nggak baik gitu ya. Cuman landasannya tadi bahwa secara hati kita semuanya itu tetap tidak semata-mata masalah itu, tetapi lebih dari itu semuanya itu lillahi ta'ala. Bahwa saya mengikuti sesuatu, ya itu ada unsur bahwa saya itu biar apa ya, biar orang sekarang biar ada pengakuan entah dalam profesi apa saja, tetapi bukan semata-mata itu. Aku rasa melu seminar misalnya jaluk sertifikat wae ben darane, ya jangan seperti itu. Paling enggak kita memang menginginkan ilmunya. Adapun sertifikat sekarang dipentingkan itu iya. Dunia ini makin rusak kan begitu. Karena wong sik ra melu kuwi mung tekan njaluk. Orang yang artinya ya jual beli ijazah, jual beli sertifikat marah. Yang menjadikan hidup rusak itu karena begitu. Semuanya diukur dengan materi. Just do it ya, just do it. Hanya mengatakan apa-apa itu intinya itu ya. Jadi intinya itu sinten dan pinten. Sinten riyen wonge njur pinten. Pinten niku saiki jadi penting apa-apa. Jenengan telas pinten, jenengan sanggup pinten, njur jenengan entuk pinten. Sing ndadekke wong do mlebu KPK ya. Entuk pinten, entek pinten, wani pinten, njur sesuk arek entuk pinten. Kamu dapat berapa? Nah itu ya. Itu jadi ya semua ketika mati nggak kita bawa ya. Itulah permainan kehidupan ya. Maka kembali ke tadi. Wadatu anana sayantafiuna bihadzal ilmi wa man nasaba ilayya min saya enggak usah kait-kaitkan ke saya enggak apa-apa. Umpamanya kita itu punya apa ini punya kebiasaan, punya pangentikan yang baik dikutip orang dan sebagainya tanpa menyebut niki miderek niku juga Imam Syafi'i terima saja wong. Itu Allah yang nyatet. Catatan Allah itu sudah tidak ada yang terlewat. Mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlafaz satu ucapan kecuali semua terrekod dengan baik, tercatat dengan baik. Maka nanti di akhirat nanti ketika catatan itu disodorkan, ya sekarang ini kita mulai memahami ya catatan malaikat itu kenapa bisa detail sekali. Wong orang sekarang itu apa-apa sudah mulai tercatat. Bahwa kalau di akhirat itu kan dikatakan itu itu nakhtimu pada hari kiamat nanti, pada hari hisab, nakhtimu ala afahim, mulutnya akan kami kunci, wa tukallimuna, dan akan berbicara kepada saya, wa tukallimuna aidihim, tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, bima kanu yaksibun. Mulutnya itu nanti nggak bisa menjelaskan karena tangan dan kakinya akan bicara sendiri-sendiri. Dulu kita itu ya percaya gitu aja. Tapi hari ini untuk percaya itu makin mudah karena buktinya sekarang teknologi bisa menyisakan. Kita kemana saja buka pintu, kita sudah terekam bahwa dia itu baru saja masuk ruangan ini karena sidik jarinya ada di situ. Sidik jari, saya pernah baca berita ya, ada pemerkosa yang 30 lebih yang diperkosa itu di Jawa Timur. Ketahuannya apa? Karena orang sama sekali nggak mengira, bahkan istrinya juga nggak mengira. Itu ada di berita kalau dicari. Dan diketahui itu di sidik jari dari anak yang diperkosa itu, jendelanya itu ada sidik jari, dan dicocokkan ternyata cocok dengan orang itu yang orang nggak pada mengira, bahkan istrinya juga nggak tahu. Itu karena apa? Sidik jari bahwa kamu mesti pernah sampai di situ. Nah, sekarang dengan retina mata kan jenengan absen melihat saja itu sudah langsung
terekam. Sekarang naik kereta api nggak usah menunjukkan tiket, begitu masuk langsung edek nama kita keluar, nama kita itu keluar. Sekarang itu dengan saya ingin asing niteh kereta api sekarang ngoten tadi tiketnya buatan sahwiro kisah ini tiket rata udah dicek kemudian. Karena cukup kita melihat Pak pandang itu kamera langsung keluar nama kita, dan ini sudah jelas semuanya sekarang. Jadi berarti mau kemana-mana itu akan kelihatan, dan semua sekarang di mana-mana banyak CCTV ya, CCTV yang itu akan merekam juga. Jadi catatan itu otomatis terekam. Banyak pelaku kejahatan karena CCTV-nya bisa dibuka. Nah, jadi apalagi Allah Subhanahu wa taala ini manusia baru diberi ilmu sedikit saja. Sekarang kepandiannya ngedapi-dapi. Ngedapi-dapi sekarang ini. Jadi dalam bidang teknologi itu manusia itu pinternya itu luar biasa. Jadi itu baru sebagian kecil yang diberikan Allah. Dan ilmu Allah itu melampaui segala sesuatu. Masih banyak manusia sekarang ini pintar sekali, tapi manusia itu sendiri itu suruh mengidentifikasi yang namanya nyawa itu di mana sampai sekarang nggak ketemu. Nyawanya itu di mana, dan kalau mati keluarnya nyawa itu gimana, dan yang keluar bentuknya apa. Ini mboten do ngerti nih kersane iki. Mboten do ngerti. Mergane napa? Gusti Allah ampun batasi. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kamu tentang ruh. Quli ruhu min amri Rabbi, katakan Muhammad kepada mereka, ruh urusan saya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak saya beri ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit saja. Pinter yang Allah sampai sekarang nggak bisa. Nggak bisa menemukan ruh itu, nggak bisa. Sel-sel atau hormon yang membuat awet muda bisa ditemukan. Jadi orang yang sehat dan hidup lebih lama itu hormon apa yang paling aktif, itu bisa ditemukan. Tapi masalah nyawa ini nggak bisa, karena ada orang yang sehat meger-meger dan nyawanya langsung keluar. Ada orang yang sakit yang menurut kita nengkewe mati dewe, ternyata nggak mati-mati, karena apa? Nyawanya itu belum keluar. Nyawanya belum keluar. Jadi kenapa manusia bingung? Sudah ibaratnya sama Allah sudah dibatasi. Quli ruhu min amri, katakan Muhammad kepada mereka, masalah roh, masalah nyawa urusan saya. Kesehatan boleh dijamin terus. Masa muda boleh diperpanjang. Masa muda boleh diperpanjang dengan berbagai instrumen yang memungkinkan, ya. Makanan kita jaga, pola hidup kita jaga. Tapi kematian tidak bisa dirancang, tidak bisa dirancang. Jadi kita barusan mendengar juga ya tokoh Hamas yang meninggal ya, Ismail Haniyah yang meninggal, padahal itu di perumahan yang diamankan oleh Garda Revolusi Iran. Tapi itu bisa terjadi peledakan di situ. Nggak tahu. Ya kalau analisanya mungkin ada orang dalam yang bocorkan dan sebagainya. Tapi itu ya salah satu tanda kematian saja. Ainama yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja mati akan bisa menemui kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian ada di benteng besi yang kokoh. Banyak pembesar di dunia mati ketika disambut dan dikawal tentaranya. Karena apa? Karena masalah keluarnya roh ini misteri ya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Maka dari itu ya ini untuk mengingatkan kita agar kita itu selalu bersiap-siap. Idealnya ya seperti Rexona itu setiap saat ya. Tapi kan terkadang kita itu sok lupa, terkadang kalau pas gembira kita itu ketoke saya harap urip suwe gitu ya. Nek pas sedih kita itu ketoke kok wis meh ya aku saat-saatnya terakhir ya. Kan kita nggak bisa mengira seperti itu. Idealnya itu kita setiap saat itu siap gitu ya. Jadi tapi itu sulit ya. Itu namanya keistiqomahan. Itu agar doa kita wa tsabbit nabil qauli tsabit ya. Ya Allah, tetapkan saya dengan kalimat yang mantap. Kalimat tauhid itu senantiasa gitu ya.
Wa hadza qati'un fi annahu lam yurid bi syaitan, dan ini kote itu clear cut bahasa Inggris. Kote itu sesuatu yang cetha welo-welo fi annahu, bahwasanya lam yurid bi, bahwa Imam Syafi'i itu tidak menghendaki dengan semua keahlian ilmu itu syaitan. Syaitannya itu bunyi yang keras, jadi ketenaran. Nggak ingin ketenaran. Banyak orang sekarang ingin populer. Ingin populer. Mungkin entah prestasinya kita nggak tahu, tapi populer itu sangat diinginkan orang ya. Karena orang ingin populer sampai macam-macam. Ada bikin konten dengan cara ini, bikin konten dengan cara itu yang membahayakan orang lain, yang membahayakan dirinya karena ingin termasyhur ya. Banyak orang itu ingin terkenal ya. Karena kalau terkenal itu nanti bisa macam-macam, banyak kemudahan-kemudahan kalau orang itu sudah terkenal ya. Jadi tapi Islam ya monggo nek orang itu karena lama-lama akan dikenal monggo, tetapi jangan mencari ketenaran itu gitu ya. Ini bahwa Imam Syafi'i itu lam yurid bihi syaitan, tidak menghendaki syaitan, gaung yang keras, bunyi yang keras, ketenangan finas di kalangan manusia, wa mata al hurur, dan kenikmatan yang menipu, kesenangan yang menipu. Jadi jadi popularitas itu salah satu yang dicari orang ya. Jadi biar dia populer. Kalau populer itu ya ketika datang kemana-mana orang langsung menghormati, orang langsung tahu. Nek zaman dulu dimintai tanda tangan di mana-mana gitu ya. Nah, itu diajak foto bareng gitu ya. Itu populer. Imam Syafi'i lam yurid bi syaitan finas wa mata'un, dan kenikmatan yang menipu. Karena popularitas dan sebagainya itu, dunia itu kenikmatan yang menipu gitu ya. Pada masanya semua hal itu nggak akan bisa menolong kita. Nah ini masalah keikhlasan berat sekali ya, berat sekali. Kita baca ini saja itu, waduh, pelajaran ini berat sekali. Tapi ya nggak apa-apa, kita renungkan bahwa oh, cara-cara hidup orang-orang yang lurus itu begitu. Ya. Nah, paling nggak kalau kita tahu cara hidup yang lurus kan bisa mengukur mana yang bengkok. Tapi kalau hidup yang lurus saja nggak tahu, bengkok itu dia taunya itu lurus. Barang bengkok ini artinya barang lempeng, karena nggak pernah tahu ilmu tentang urip sing lempeng yang apa. Sehingga urip bengkok saja orang itu merasa benar. Ini bahaya karena apa? Karena orang sudah tidak mengilmui lagi, sehingga kehidupan jane awake dhewe kehidupane kleru ki ora merasa kleru karena kabeh wong wis yo ngono gitu ya. Ya semua orang udah begitu. Sehingga ya karena nggak tahu gitu ya. Nanti akan ada kata-kata dari Imam Syafi'i di bab selanjutnya dari Imam Ghazali selanjutnya tentang itu loh. Seburuk-buruk orang itu adalah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi orang ngerti bahwa dheweke iki jane ora ngerti. Oh cah kaya ora ngerti nek jane rumudeng gitu ya. Nah, nanti kita akan sampai pada. Jadi paling tidak dengan kitab ini, oh di situ tuh kata-kata yang sering diungkap di ceramah-ceramah itu ternyata letaknya di situ. Paling tidak dengan seperti ini kita bisa mengambil dari sumbernya. Oh jebule asal muasalnya dari situ. Seperti kita beli makanan yang populer sudah beredar di warung-warung, suatu saat ngelewati pabrik, oh jebule kene kita sing gawe. Kita itu jadi mantap. Kita dengar ceramah di mana-mana, tapi sumber aslinya janjinya dari mana? Bahwa orang itu ada orang yang tahu bahwa dirinya tahu, dia tahu bahwa dia tidak tahu, nah itu nanti akan kita lihat. Ini yang ngutip bukan hanya para mubalik dan dai. Ini orang-orang ahli dari Jerman, dari Barat juga pada ngutip ini, karya Imam Ghazali ini. Wah ini karya Imam Ghazali ya Allah itu dikagumi di Eropa, di abad-abad awal abad modern di Eropa. Saya punya bukunya hasil penelitiannya, karya ilmiah hasil penelitian bahwa ahli-ahli di Barat itu pada ngutip dari Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali kan menelateni ilmu tentang kejiwaan, tentang diri itu sudah ada jauh sebelum ilmu psikologi berkembang di Barat gitu ya. Makanya kalau orang Islam ini kembali kepada karya ulama dulu, itu saja sudah hebat, apalagi mengembangkan lagi. Nah, jadi selanjutnya waqala manadzartu ahadan qatun fa ahbabtu min ayaqta'a wa makalam tu ahadan qatun ila ahbabtu ayufika wa yusaddida wa yu'ana wa yakuna alaihi riayatun minallahi ta'ala wa hifdun
wa makalam tu ahadan qotun ila wa ana uridu ayubayyinallahu ta'ala al-haqqo ala lisani au ala lisani. Dan Imam Syafi'i itu manadzartu ahadan qotun, saya tidak berdiskusi. Nadzara itu melihat, tapi juga bisa diartikan mengamati. Maka munadzarah itu pengamatan, bisa juga diartikan dengan pembahasan bersama. Jadi dalam Islam itu nadzara itu bisa melihat, bisa membahas, bisa menelaah, bisa mendiskusikan gitu. Karena nadzara nunnya panjang. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan yadulu alal musyarakah, menunjukkan bahwa ini saling gitu. Jadi seperti qatala itu membunuh, tapi kalau ditambah alif jadi qatala, saling membunuh, artinya jadi perang. Jadi karena ditambah alif bahasa Arab gitu. Ini nadzara melihat, nadzara saling melihat, saling membahas, saling berdiskusi. Manadzartu ahadan, saya tidak berdiskusi membahas dengan seseorang qotun sekali-kali. Fa'ahbabtu maka saya suka ayah to'a, dia itu mengetahui kesalahan. Jadi fa'ahbabtu ayah to'a wa makalam tu ahadan qotun ila ahbabtu ayyuwafiqo. Jadi artinya bahwa ini intinya begini ringkasnya, Imam Syafi'i itu dalam mendiskusikan itu yang dia senangi itu bahwa dia itu menyadari kesalahan, kemudian dia itu bisa mengetahui, jadi menyadari kesalahannya, kemudian dia diberi pertolongan oleh Allah untuk yu'anu wa yakuna alaihi ayatun minallah, kemudian diarahkan wa yusadida wa yu'an, oleh Allah itu diberi taufik, oleh Allah itu diberi pertolongan, dijaga riayah minallahi wa hifdzun, dan dijaga sehingga orang itu jadi baik. Ila wa ana uridu ayyubayyinallahu ta'ala al-haqqo ala lisanihi aw ala lisani, dan saya menghendaki Allah itu memberikan ayyubayyina, bayan keterangan tentang mana yang benar, ala lisanihi, lewat lisan orang yang sajak bicara itu. Jadi menuntun pembahasan sampai dia juga bisa mengetahui kebenaran dari lisannya sendiri atau dari lisan saya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita itu berdiskusi, kita itu membahas suatu masalah bersama-sama, terkadang kita itu dibawa pada arah pembicaraan di mana teman kita itu sendiri juga akhirnya mengetahui, oh nek ngoten klentung nggih, napa mboten ngeten nggih. Itu kan hasil dari munadzarah, saling berdiskusi. Boleh jadi lewat lisan saya atau lisan dia sendiri, tapi yang jelas dibimbing oleh Allah untuk mengetahui kesalahan dan kemudian mendapatkan taufik sehingga menjadi benar. Jadi Imam Syafi'i itu tidak menginginkan bahwa wong kile dadi bener mergane aku. Nah, gitu itu kata-kata. Nggak ada. Jadi semoga Allah menuntun ya dalam kita membahas ini, panjenengan sedaya atau Anda, dan kalau dalam berdiskusi Imam Syafi'i itu sampai kebenaran terkadang di atas lisannya sendiri. Jadi guru yang pintar itu terkadang murid itu mengakui salahnya itu lewat lisannya sendiri. Nggak perlu disalah-salahi, kan begitu ya. Ini dalam high system of learning, sistem pembelajaran yang tinggi, orang itu bisa ngakoni salahnya dewi-dewi. Pak Guru nek ngoten selama ini apa yang saya yakini salah ya Pak Guru. Akhirnya aku ngerti dewe kan gitu. Jadi gurunya itu tinggal menggarisbawahi. Exactly, benar gitu ya. Memang begitu. Jadi kita dalam membahas apa saja, pengajian dan sebagainya, terkadang itu kita merasa salah itu karena kita sendiri. Walaupun ada mungkin yang disalah-salahi kalau penceramah, oh jenengan hujan, ngeten ada. Tapi banyak juga orang yang, oh nek Pak Dewi salah ya selama ini. Nah itu Imam Syafi'i menghendaki bisa jadi dari lisannya, bisa jadi dari lisannya Imam Syafi'i juga. Tapi kembali ke tadi, intinya di sini Imam Syafi'i itu tidak menginginkan merasa bahwa dialah yang menjadikan seperti ini. Nek mboten enten kula sembuh wong tiyang riki niki. Ora jelas kabeh gesange. Ya jangan begitu, karena petunjuk yang memberikan Allah gitu ya. Jajal nek mboten kula kawal tiyang riki niki mboten ngerti kok kula nasibe. Ya ampun ngoten niku. Allah itu Maha Kuasa. Kita mungkin jadi lantaran. Bahkan lantaran untuk orang itu jadi baik, terkadang itu peristiwa keburukan orang lain. Kan begitu. Awake dhewe itu ndelok wong kesandung,
itu kita mendapat pelajaran. Oh jebule ngono kuwi ya nek mlaku ora nginget kayak gitu. Nah, gitu itu. Delok bocah kok nunggak ra munggah gitu ya. Mergane ra tau. Aja nganti ra tau sinau kok ndak kaya kae. Mbok prau kereme jadi pelajaran. Artinya kalau memuati kapal itu ya ada ukuran, ada tonase. Jangan seperti kapal itu kelebihan muatan akhirnya kerem kabeh. Jadi sehingga ada pepatah yang pernah saya dapatkan ya dari internet itu. Don't let your life as the lesson from others. Jangan biarkan hidupmu jadi pelajaran bagi orang lain. Dadi contoh, kalau contohnya wong keset, dadine ngono kae. Ini jadi pelajaran, ini kan kita nggak ingin. Ya kita itu jadi pelajaran yang baik, iya. Tapi banyak loh orang jelek itu jadi pelajaran baik bagi orang lain. Kayak nek mangan tanpa ukuran, dadine kaya jair potawes kae lho, mati kewargen gitu. Ini kalau sebutkan jair potawes nek uang ndak keloro-loro gitu. Tapi kan bisa begitu itu. Orang itu ya apa artinya itu jadi pelajaran bagi orang lain gitu ya. Bocah ya cerdas ya ora, pedel ya ora gitu ya, modal ya ora, sinau tanpa nggawa buku, sinau tanpa tuku buku ya ora, cerdas wonge gampang lele ya, ini jadi pelajaran orang lain. Jadi pelajaran orang lain. Jadi artinya itu pepatah itu benar juga, walaupun yang bikin pepatah itu mungkin orang bukan Islam gitu ya. Don't let your life as the lesson from others. Jangan biarkan hidupmu hanya jadi pelajaran yang nggak baik bagi orang lain. Di situ itu di puisi itu lalu digambari kapal tenggelam, kapal yang nyaris tenggelam. Jangan biarkan hidupmu hanya jadi pelajaran bagi orang ngono-ngono, kayak ngono gitu. Nek orang hati-hati ya itu ya. Jadi makanya kita ya betul kita jadi bahan pelajaran, tapi pelajaran yang baik. Loh, jadi bocah ngono kae. Nek bocah ki jujur. Walaupun ada pepatah nek jujur ajur, ning ternyata dia itu ambil pepatah yang jujur dan hidup mujur gitu ya. Sehingga ya nyatane iso kok urip kae. Bocah kae ra jelas kene kok iso urip ya gitu ya. Itu karena ya ada pelajaran. Jadi kita jadikan hidup kita pelajaran yang baik. Itu ada loh doanya dalam Al-Qur'an biar hidup kita jadi pelajaran baik. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, dan jadikan bagi saya lisana sidqin, tutur kata yang baik, lesan yang baik lil akhirin, bagi orang-orang besok-besok. Nek mbiyen nang kene iki tau eneng wong jenenge iki. Wong iki entengan. Itu jadi tutur kata yang baik. Eneng lho wong mbiyen urip nang kene iki. Ngomongnya kuwi betah ngeleh, nah, gitu ya. Jadi tutur kata yang baik. Jadi eneng wong urip nang kene iki, wong iki setiti banget. Wong resikan banget. Itu kan tutur kata yang baik. Tutur kata yang jelek ya lawan katanya itu semua. Biyen tahu eneng wong urip nang kene iki wong keset banget. Biyen tahu ya eneng urip nang kene wong iki cedhil banget. Ya jangan. Itu maka doa kita waj'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikan saya ini tutur kata yang baik bagi orang besok-besok. Loh ada doanya ya. Agama Islam ini lengkap tenan iki ajeng ndonga napa jenengan jane. Meng terkadang kita belum paham. Makanya kita penting ngaji. Tekan kapan Pak ngaji? Ya tekan mati. Wong perintah memang thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak mahdi itu buaya dalam gendongan, sehingga salah satu mukjizat Nabi Musa itu wa yukalimu fil mahdi, dia bisa bertakalam, dia bisa bicara fil mahdi ketika dalam buaya. Lahdi itu tiang lahat. Kapan le mandek sinau? Nganti mati. Makanya kita itu menuntut ilmu di mana saja. Kita yang tidak kuat bisa lewat TV, bisa lewat radio, bisa lewat apa, tapi kita nggak boleh berhenti. Itu luar biasa. Agama Islam itu ngaji itu putih-putih. Ini maaf nih, agama lain itu terkadang tidak seperti itu. Wong Islam itu minimal krungu pengajian itu paling buatan seminggu pisan. Makanya dalam sholat Jumat ada nasihat takwa. Niku wis paling minim.
Niku sek penting nggih semenggur kaya wong ambegan. Oksigen itu kan harus kita butuhkan. Jadi seminggu pisan iki oksigen niku. 4 sehat 5 sempurna, ayo tambahi warna-warna nek kepengen 4 sehat 5 sempurna. Awake pakane 4 sehat 5 sempurna, rohani ini ora 4 sehat 5 sempurna, kalah mangke rohani. Awake do bedegu ngrasa kuat, ning rohaninya kopong niku membahayakan. Senengane nek dadi canom nggih mungkin ngajar koncone, ngantemi koncone dan sebagainya. Fisiknya panganannya cukup 4 sehat 5 sempurna, ning rohaninya kurang. Ini penting sekali. Maka kita selalu mengatakan santapan rohani. Jadi niki sing kita panjenengan sedaya niki ingkang kita padosi jane santapan rohani. Santapan rohani. Lajeng selanjutnya Imam Ahmad bin Hambal, Waqala Ahmad bin Hambal, nah ini baru bergeser. Jadi ini Imam Ghazali itu pengagum, sangat mengagumi Imam Syafi'i. Sehingga cerita Imam Syafi'i banyak sekali, baru masuk Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal niki madzhab Hambali niki kathah tinggi teng Arab bareng niku madzhab Hambali kathah. Waqala Ahmad bin Hambal, berkata Imam Ahmad bin Hambal, masalah itu sholatan mundu arba'ina sanatan ila wa ana at'ulis Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal niki setelah Imam Syafi'i anggenipun sugeng. Hidupnya setelah Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal niku saking hormate kepada gurunya ya. Guru itu terkadang nggak harus ketemu, tapi membaca kitabnya dan membaca pelajarannya itu sudah berguru. Di zaman sekarang, era internet, era digital, saya itu juga seperti pernah saya sampaikan. Saya kenapa tahu ceritanya Profesor Hamka ketika naik haji di usia 19 tahun ya, tahun 27 dulu saya pernah cerita. Itu karena saya juga dengarkan ceramah beliau. Di YouTube kan ada. Subhanallah, ini jadi dengan YouTube itu kita bisa mendapat ilmu. Jadi Profesor Hamka itu sudah wafat itu ketika saya itu kelas 1 SMP, kalau nggak 2 SMP, SLTP. Sehingga praktis nggak pernah dengar ceramahnya, tapi sekarang di YouTube ada itu ceramahnya, termasuk yang saya ceritakan itu karena saya dengar ceramahnya. Kalau bukunya bisa dibaca ya, tapi ceramahnya, suaranya itu bisa kita dengar. Itu manusia itu makin pintar terus ya untuk seperti itu. Jadi jenengan juga bisa punya guru virtual, guru yang nggak pernah ketemu, Zaman dulu nggak pernah ketemu karena melalui kitabnya. Waqala Ahmad bin Hambal, dan berkata Imam Ahmad bin Hambal, masalah itu sholatan, saya tidak pernah sholat satu sholat pun ya, mundu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun yang lalu. Jadi cerita sampune 40 tahun. Arba'in sholat dan dihitung kemudian arba'in sanatan ila wa ana at'uli Syafi'i, kecuali saya itu habis sholat atau dalam momentum sholat itu saya menyertakan juga berdoa untuk Imam Syafi'i, saking hormati kepada guru, kepada orang yang bisa menjadi lantaran dia untuk belajar. Jadi saya itu awake dhewe niku matur nuwun kali guru-guru SD ne awake dhewe, guru TK gitu ya. Itu yang kita itu memang betul banyak ilmu-ilmu itu yang kita dapat itu dari para guru kita, maka kita matur nuwun ya. Jadi saya itu kalau ketemu anak-anak di Malaysia ya, orang-orang Malaysia itu terkadang anak-anak murid itu habis diajar atau habis mendengarkan apa itu banyak yang terima kasih ilmunya, seperti begitu. Jadi muridnya itu guru teng reke niku terkadang rada ngerti ngoten niku, terkadang zaman riyen zaman kula malah nek sing ndugalane sing gemboske undane guru. Jadi kudune guru matur nuwun. Ya ini saya nggak tahu ya, kok terkadang anak belum tentu matur nuwun. Dulu kan seperti kita lihat ya di SD itu, ini bapak-bapak banyak punya kenangan itu, nek Pak Guru Bu Guru rawuh langsung sepedane diambil, dituntun, tasih gawake ngoten niku. Niku itu keikhlasan guru itu memang mempesona muridnya. Keikhlasan guru itu mempesona muridnya. Jadi gurunya itu mungkin keikhlasannya, wallahu a'lam, mungkin keikhlasannya juga sangat tinggi, sehingga muridnya pun itu juga seperti itu. Jadi artinya bahwa
Zaman modern ini hal negatifnya semuanya merasa transaksional. Aku mulang itu kan saya penting persensiku ya lengkap. Nggo sertifikasi ya wis iso. Potong jangan tuh. Murid ya ono, aku sik penting wis mbayar. Jaluk nyatane jaluk uang gedung, saya kira entuk uang gedung ya. Sumbangan apa jenenge gitu ya. Sumbangan yo aku sembayar, SPP rata. Apa aneh kewajiban gue? Kenapa? PUFG. Nggih, mbuh namine warni-warni, tapi murid merasa bayar dan gurunya merasa sudah menunaikan, padahal keikhlasan itu perlu kita tanamkan. Sehingga kita ngajar itu sepenuh hati, ya. Artinya ini saya ngajar bukan hanya masalah kewajiban saya, tapi saya lebih dari sekedar itu. Semua orang-orang yang sukses dan hebat di dunia rata-rata melibatkan hati dalam melakukannya. Restoran yang melibatkan hati, senajan begitu saja sudah cukup, tapi terkadang pegawai restoran itu sampai, pripun kabare Pak, pripun niki pun ragi luwe nggih ngeten. Kata-kata itu saja itu menunjukkan dia melibatkan emosi dalam melayani itu berbeda. Ya ini semua profesi sebenarnya ya. Kita lihat di YouTube itu ada orang-orang yang melibatkan emosi dalam profesinya. Ada guru yang lebih dari sekedar menunaikan tanggung jawab. Ada dokter yang lebih dari sekedar mengobati pasien. Ada sehingga terkadang ada orang-orang itu yang merindukan pertemuannya itu bukan pelajarannya, bukan berobatnya ke dokter itu, bukan ke ahli tertentu itu, tapi karena ingin ketemu dan bisa ngomong-ngomong. Jadi makanya ada pangandikan ya, saya nggak tahu sumbernya aja. Anadru ila wajil ulama ibadatun, ila wajil alim. Melihat wajah orang alim itu ibadah. Ini saya nggak tahu ya hadis atau bukan. Tapi boleh jadi karena begitu. Ada santri-santri yang jauh-jauh hanya ingin menjenguk kiainya. Karena merasa hubungannya itu tidak sekedar memberi ilmu. Dan boleh jadi kiainya itu masih mendoakan terus kepada lulusan-lulusannya. Dan boleh jadi ada guru-guru, saya pernah dengar loh ini cerita, ada sekolahan itu gurunya mau pindah, itu anak-anaknya itu sudah pada sedih. Ini yang cerita salah satu walinya, itu di siaran yang saya dengar dari internet juga. Jadi gurunya, anaknya itu sedih. Kenapa anak ini sedih? Saya ngecek wali murid yang lain juga sedih. Kemudian saya cari informasi ini yang bilang salah satu wali murid. Ternyata ada seorang guru yang mau pindah. Guru itu didatangi oleh wali itu di tempat kosnya. Dan menurut cerita wali itu tempat kosnya itu sangat sederhana. Sangat sederhana gitu ya. Kemudian ditanya, sebenarnya ada apa murid-murid itu? Kok begitu panjenengan mau pindah kok mereka pada sedih? Niku guru niku akhirnya ngaku nek pendak bengi niku ndongake murid-muridnya. Jadi muridnya niku gurune arep pindah mondok susah. Nganti waline niku do rasan-rasan iki arek eneng apa kok bocah-bocah iki ketoke beda karo biasane. Mergane diselidiki jebule arek eneng guru, sing guru niku jarine kos-kosane udu omahe. Kos-kosane ning sederhana ning akhire dedes ngaku nek anggere bengi tahajud kok iso kok ngoten nggih. Dadi murid emang nganti kangen nganti seneng karo guru. Ora malah waduh Pak guru kae mlebu mau seneng ya mergane arep kosong. Medeni guru kae. Mbok lara wae Pak guru kae. Ya niki menawa kita panjenengan ini penting. Ini mboten mung guru ya eneng bakul, eneng profesi berbagai macam pekerjaan, eneng tukang glidik, eneng tukang, eneng laden yang itu dirindukan oleh orang-orang yang lain. Ono mandur sing senengane ngenteni laden tukang kuwi apa tenaga kuwi karena apa? Dalam mengerjakan ya iku ora mung mergo dibayar, ning iki aku ya tepo-tepo. Nek iki mbangun anggonku, aku dhewe ngene. Kan seperti itu. Kenapa ada restoran-restoran yang diburu? Itu karena kalau dia buat minum itu sepenuh hati. Nek wong Jawa ngarane mungkin tidak cukup nasgito gitu. Tapi mbuh nek jajan nang kono kae kok kaya tenggorokane iki langsung bigar kabeh. Itu karena sepenuh dadi
nek carane iki wedang itu ada orang yang sampai ibaratkan ya. Iki wedang iki ora mung kaya persan sarung gitu ya. Ibarat artinya memang minumnya itu betul-betul dia buat. Wah, ini mobil-mobil mewah, Rolls Royce, mobil macam-macam itu oleh perancangnya dibuat semuanya sepenuh hati. Nggak ada pekerjaan yang hebat yang tidak sepenuh hati, nggak ada. Jadi wong megawe kemauan itu sepenuh hati gitu ya, itu akan berbeda. Ya kita sama sama profesi kita ya. Jadi ya kita lajengaken niki ras rampung meneh ya. Imam bin Hambal ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu selama 40 tahun setiap sholat mendoakan Imam Syafi'i. Jadi saking dia mencintai gurunya. Mencintai gurunya ya. Jadi maka bagi kita semuanya ya orang tua, guru dan orang-orang yang lebih senior dari kita itu semuanya itu merupakan orang-orang yang banyak menyumbang pada kehidupan kita ya, seperti himne guru itu ya. Jadi kita itu bodoh jadi pintar ya karena Allah, tapi lewat lantaran guru-guru yang baik. Kula iki kata sekemutan asring kula matur kalih Pak Warman gitu. Riyen GSD niku kerep dijak sinau teng daleme Pak Warman. Walaupun Pak Warman tidak ngajar di SD kami, tapi itu saya dan teman-teman lebet Pak Wardi bareng adine itu tadi diajak sinau dengan Pak Warman, dan Pak Warman sampai sekarang juga alhamdulillah masih sehat. Saya juga sering ketemu banyak ya di antara guru-guru niki Bu Marsilah riyen pramuka kula nggih dilatih Bu Marsilah, ketemu Pak Darsono nggih guru kelas 4 saya nggih, guru-guru yang lain. Jadi ya semuanya itu kita dalam hidup itu perjalanan memang kita saling begitu nggih. Jadi wa amal Imam Malik rahimahullah taala fa innahu kana mutahaliyan bihadil khisal al khamsi. Adapun Imam Malik rahimahullah taala fa innahu kana mutahaliyan, maka sesungguhnya dia mutahaliyan. Jadi ada nama orang kan namanya Khilyah. Saya punya murid namanya Khilyatun ya. Khilyatul Asfiya. Khilyah itu hiasan ya. Kana mutahaliyan fa innahu kana mutahaliyan. Jadi Imam Malik juga dihiasi hidupnya itu bihadil khisalil khamsi, dengan 5 perkara tadi. Jadi imam-imam besar itu beristiqomah dalam 5 kriteria, ada zuhud, ada alim, ada tadi lillahi ta'ala dan sebagainya. Wa dulu alaihi anausuila, dan yang menunjukkan bahwa Imam Malik itu juga memiliki 5 butir sifat tadi adalah anausuila. Jadi yang membuktikan bahwa beliau itu ditanya, matakulu ya Malik fi thalabul ilmi, matakulu ya Malik, pernah ditanya, hei Imam Malik, ini bahasa Arab niku ngeten iki nggih, takon saja ya Malik, padahal Imam Malik itu imam besar. Wali kota Madinah saja dengan Imam Malik itu sungkannya bukan main. Takutnya bukan main. Wali kota Madinah loh niki. Niki Imam Malik ulama. Jadi wali kota itu kalau datang ke Imam Malik terkadang ditolak masuk. Luar biasa. Ulama-ulama zaman dulu itu istiqomahnya begitu ya. Tidak silau, tidak silau. Nah, jadi Imam Malik itu waktu mau wali kota Madinah, waktu mau daftar ke Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i itu yang ngantarkan agar diterima jadi muridnya Imam Malik. Niku adalah wali kota Madinah. Jadi Imam Syafi'i niku tiyang Mekah asal ya, ibu emang teng cah yatim, kepengen banget sinau kalih Imam Malik. Mergane napa? Mergane maos kitabe Al-Muwatta. Imam Syafi'i ini cah pintar, cah teng Mekah, cah miskin yang pintar. Sehingga begitu maca buku Muwatta niku terpesona dengan kitab Al-Muwatta, malah rameng terpesona diapalke buku niku. Sakderenge ketemu gurune apal kitab Al-Muwatta. Disebutke ngeten iki ketok abot batal awake dhewe nganti tuwa rene kitab sing apal. Nah ini apal kitab Al-Muwatta, akhirnya ingin berguru pada Imam Malik. Terpaksa ini nggak selesai sekarang mboten napa-napa. Karena ini penting, berguru kepada Imam Malik sehingga ibunya yang janda, ibunya janda miskin, itu menemui wali kota Mekah, menyampaikan, wahai Pak Wali Kota, anak saya ini kepengen sekali belajar ke Imam Malik. Imam Malik itu di Madinah. Nggih, nyuwun, nek zaman saniki nyuwun jenengan paringi urek-urek ngoten nggih, diberikan rekomendasi
lajenge makin ditampi. Nah, wah niki ceritanya niki sangat menyentuh. Imam Malik akhirnya berangkat ke Madinah, dititipkan oleh ibunya, dititipkan kafilah yang mau pergi. Ibunya ngedol barang-barang warisan sing isih keneng didol nggo ngragati anake, mergane anake kepengin banget sinau kalih Imam Malik. Kalih ibune duwite niku digaweke sak njur dijahit. Dijahit niku. Ndak ilang, ngono cah cilik Imam Malik, Imam Syafi'i niku cah cilik. Dititipke rombongan si ajeng teng Madinah. Nek sakniki arep mondhokke anake, arep nguliahke anake teng kota lain. Wah, sing ngeterke akeh banget warna-warna. Imam Malik ki mbot, Imam Syafi'i mbot mung dititipke. Pak niki titip lare kula nggih. Mangke niki titip saged dugi Madinah. Dititipkan kafilah yang mau berangkat. Duitnya dijahit, kalau ibune dijahit, mangke ndak tiba. Tur ndak kalong bareng ya iki. Oh, ndak kalong. Niku wis didol-dolke warisan kalih ibune. Akhire tengah dalan Bapak Ibu sedaya nasibe dicegat karo perampok. Cegat kalih perampok. Perampoknya itu memang ada bosnya. Bosnya niku mboten melu gledah. Digledah kabeh, Imam Syafi'i ditakoni, "Kowe duwe duit ora?" "Gadah." Nah ning kalih perampoknya nang kemawon, perampoknya niku ora di wong cah cilik yang ngono ndak ya tenan niku. Paling main godhong kok kertas ya. Akhirnya kabeh wis dirampok, diserahke kalih bose perampok niku. Niku tenggen biografine Imam Syafi'i. Diserahke karo perampok, bose perampok mau kabeh segledah mau. Ya ora bose. Apakah semua sudah digeledah? Ya sudah, kami ambil. Tapi tadi ada anak kecil yang bilang dia punya duit, tapi nggak saya ambil. Wes kembali ambil. Wah, bose ngoten ya. Wes jiko. Nanti bocah mau. Boleh. Kamu tadi bilang kalau kamu bawa duit ya? Iya. Di mana duitnya? Itu di sini dijahit. Oh, dijiko kan kalian perampok. Dijiko. Dijiko nyur persembahkan pada bos perampok niki. Loh. Lah bocah kok iso ngaku kepiye? Nek duite wis disimpen, kowe ra weruh kok malah ngaku. Celoke bocah ya. Oh, bose perampoknya celoke. Le napa? Kowe kok ngaku? Nek kowe nggawa duit wong wis disimpen ngono. Ketika saya mau pergi, saya dinasihati oleh ibu saya, kamu jangan sekali-kali bohong. Wah, dasar sekali. Kamu jangan sekali-kali bohong. Sehingga nggak bohong termasuk pada perampok. Akhirnya bosnya perampok niku ternyuh. Ternyuh malah. Cah cilik kok wis ndalang. Aku sing nganti tuwa yo ngene wae uripe ra karuan. Wes, mulai sekarang saya insaf. Dadi insaf niku. Cah cilik wae iso ndadekke insafe bos penjahat. Nggih to? Awake dhewe nganti tuwa niku ngejak wong apik angel. Ker saiki takoni jenengan wis tau ngejak apik wong pinten. Dhewe to angel. Anak kula mon bantah terus ya kalih kula. Jadi itu bos perampok saja itu bisa ikut. Singkat ceritanya, bos perampok itu jadinya insaf dan menjadi orang baik dan terus sampai Madinah. Ini rekomendasi diberikan ke wali kota Madinah oleh wali kota Mekah, ditujukan wali kota Madinah. Intinya anak ini tolong diantarkan ke Imam Malik. Imam wali kota Madinah itu takut sekali dengan Imam Malik. Waduh, kamu kok ini kok saya suruh ngantar kamu ke Imam Malik. Saya sendiri itu takut sekali ketemu Imam Malik. Lebih baik saya suruh berjalan kaki dari Madinah ke Mekah daripada suruh ngantar kamu ke Imam Malik. Loh, hormati sama ulama begitu. Oh, itu ulama-ulama yang nggak bisa dibeli, Bapak Ibu. Yang nggak silau dengan tawaran-tawaran dunia. Di zaman dulu ada pelajaran ini. Akhirnya singkat cerita, bertamulah ini sebagai penutupnya ya, karena jamnya habis. Akhirnya betul datang ke Imam Malik dan mengetuk pintu wali kota Madinah itu ngantarkan Imam Syafi'i. Begitu ngetuk pintu, dibuka oleh pembantunya. Mohon maaf, kami ini mau ketemu Imam Malik. Pembantunya ini belum saatnya, nggak bisa ketemu sekarang. Wali kota ditolak dengan enaknya. Akhirnya wali kotanya nunjukkan, ini saya datang ini nggak sembarangan, saya bawa rekomendasi dari wali kota Mekah. Akhirnya disowan ke Imam Malik, nggih bisa ketemu.
Singkat cerita, wali kota Madinah jelaskan bahwa anak ini ingin belajar. Kemudian Imam Malik lihat dulu anaknya. Ini Imam Malik orang yang alim ya, sehingga melihat calon murid itu langsung bisa menilai. Dilihat, setelah dilihat di fit proper nek zaman saat ini, ya boleh jadi muridnya. Ini kok awal mula Imam Syafi'i boleh menjadi muridnya Imam Malik. Jadi, ajeng boleh ilmu ya orang sungguh-sungguh, yang mengajar ya sungguh-sungguh. Ini ketemu, dahsyat sekali. Murid keset ketemu guru atau persiapan, jadi nemboh gitu. Nah ini muridnya seperti ini, gurunya seperti itu, ketemu jadilah mereka ulama-ulama besar. Jadi itu jalan ceritanya, sesuatu itu menjadi sesuatu, itu semuanya juga ada riwayat perjuangan dan ceritanya. Wabillahi mekatan, ini terpaksa nggak selesai, insya Allah besok masih ada 2 alinea, untuk kelanjutannya baru berganti bab lain. Miderek kawula langkung saya lebih detail daripada kita cepat, tetapi nanti ada hal-hal yang kurang pas. Wabillahi mekatan, buatan wonten kesempatan pambutan bersama margi wektalipun sampun telas. Saestu kathah kirangipun nyuwun pangapunten, nastaghfirullahaladzim. Monggo kita pungkasi dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.